Hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat, Jamaluddin Jamal Mirdad, yang nggak mau komen silahkan minggat. Inilah sosok Pangeran Diponegoro. Nah, hari ini saya bersama dengan kuasa hukum Pak Joko Widodo ya. Saya ingin tanya-tanya dulu, Pak, bagaimana nih perkembangan ijazah Pak Joko Widodo? Kebenaran adalah kebenaran, harus terus diperjuangkan sampai kebenaran itu menjadi terang benderang. Satu dua kata buat relawan-relawan yang antusias membela Pak Jokowi. Tetap semangat, kita buktikan bahwa ijazah itu asli. Siap. Dan betul-betul dimiliki Pak Jokowi secara sah. Thank you. Masyarakat perlu tahu itu. Siap, thank you, Bang. Gue tuh selama ini berpikir yang paling susah itu nyari fosilnya dinosaurus. Taunya ada yang lebih susah nih, ijazah aslinya si Jokodok. Dan yang bikin gue gemes banget tuh sekarang si Jokodok bilang bersihkan nama baik dia. Sini gue bersihin pakai sikat WC, termasuk kulit lu tuh gue bersihin. Jokodok, lu sadar nggak? Dari hari pertama isu ijazah itu muncul, rakyat cuma minta satu hal, tunjukin tuh ijazah, selesai. Tapi lu gak ngelakuin itu semua, malah kayak sengaja mempermainkan rakyat, dibiarin, diabaikan. Terus hari ini setelah semuanya membesar, setelah jadi bahan omongan dan sorotan dunia internasional, dengan entengnya lu bilang pulihkan nama baik saya yang difitnah secara masif. Lu waras Jokodok. Gini ya Jokodok ya, gue kasih tahu, atau sebelum gue kasih tahu lu cari deh otak lu digorong-gorong dulu biar lu paham Jokodok ya. Nama baik lu itu gak akan kotor kalau dari hari pertama isu ijazah itu nongol, langsung tuh lu keluarin tuh ijazahnya, taruh di meja, lu tunjukin, udah selesai, case close. Orang mau ngomong apa lagi nggak bisa, buktinya udah ada, udah jelas nyata. Lah ini hal sesimpel itu bos nggak lu lakuin Jokodok. Dan yang paling bikin gue nyesek tuh setiap kali rakyat nanya selalu diputar balik seolah-olah rakyat yang jahat lah, rakyat yang fitnah lah, rakyat yang merusak nama baik dia yang zolim. Padahal nih ya, rakyat cuma mau satu kejujuran, terang benderang beberkan. Nih contohnya tuh Barack Obama, ketika diragukan kewarganegaraannya dia nggak banyak cincong kayak lu, apalagi nangis playing victim, nggak pakai begitu Jokodok. Tapi dengan gentlemannya Obama tuh langsung nunjukin itu dokumennya. Nih dokumen gue, udah kan selesai, clear, nggak jadi drama yang berseri-seri gitu, sinetron gitu, enggak kan Jokodok. Terus kenapa lu tuh gak ngikutin jejaknya Obama? Oh iya sih, gue maklum ya, Obama mah cerdas, lu kan goblok Jokodok. Kenapa ya harus seperti labirin gitu? Gue merhatiin kebanyakan drama banget tuh Jokodok. Wah, saya difitnah, saya dizolimi, nama saya dicemarkan. Tai lu bangke lalu Jokodok. Udahlah lu Jokodok, stop. Jangan bikin skenario baru buat nyalahin Roy Suryo CS atau siapapun. Yang nyiptain bola salju itu lu sendiri. Yang ngebiarin rumor ini membesar lu sendiri. Yang bikin satu dokumen jadi teka-teki negara lu juga sendiri. Paham gak sih sampai sini Jokodok? Jadi kalau hari ini lu bilang dizolimi, gue saranin lu ngaca dulu deh. Sebentar, lu punya kaca gak di rumah? Gue nanya, kalau nggak kan gue kirimin deh Jokodok. Siapa yang nyiapin semua skenario ini pertama kali jadi rame dan berlarut-larut? Jawab, tolong. Kalau dari awal transparan, nggak mungkin lah rakyat bisa seliar ini. Curiganya nggak mungkin dunia ikut nonton. Ingat Jokodok manusia bisa lu setting, opini bisa lu giring, media bisa lu arahkan. Tapi jangan lupa konsekuensi dan karma selalu jalan dengan sendirinya. Dan sejarah itu punya kebiasaan unik, diam-diam mencatat loh. Dunia bisa lu bikin jadi mode pesawat, tapi kebenaran nggak bisa. Sampai sini lu gue saranin cepet sadar sebelum ajal manggil lu. Satyam Eva Jayate. Sampai saat ini polemik ijazah JKW belum juga selesai. Banyak sekali orang yang membicarakan ijazah Bapak Jokowi. Tidak hanya warga biasa, tapi juga warga luar biasa. Artinya, orang yang berpendidikan tinggi, baik dosen, aktivis, politikus, sampai orang yang bergelar profesor pun ikut membincangkan ijazah Bapak Jokowi. Wow, ini sangat luar biasa bukan? Apakah Anda salah satu orang yang penasaran dengan ijazah Bapak Jokowi? Awalnya Mimin sangat tidak ingin tahu, akan tetapi Mimin juga ikut penasaran juga sih. Karena polemik ijazah ini sudah cukup lama, dari awal jilid 1 sampai saat ini berjilid-jilid. Oke, yuk kita lihat dulu beberapa komentar dari warga yang juga ikut bicara ijazah Bapak Jokowi. Pak Jokowi itu
ingin terus mengendalikan. Bukan mengendalikan untuk rakyat, tapi mengendalikan supaya dinasti dia itu tidak dihukum oleh sejarah. Nah, itu bahasa sopannya kira-kira gitu tuh. Tapi nggak mungkin seseorang yang meninggalkan jejak buruk, apalagi jejak sebagai pengkhianat, itu akan dihitung oleh sejarah. Akan hilang, ya. Sejarah yang bagus itu bukan mengingat-ingat para pahlawan, tapi mengingat-ingat para pengkhianat. Betul. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek tempat pembuatan dokumen palsu di toko percetakan di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Petugas mendapatkan puluhan ijazah palsu, KTP palsu, dan buku nikah palsu. Pemilik toko selembar ijazah palsu dijual dengan harga Rp1.500.000, sedangkan untuk ijazah SMA dijual dengan harga Rp800.000. Terancam hukuman penjara 7 tahun. Ijazah apa aja yang kamu palsuin? SMA. SMA. Berapa duit bang jual ijazah bang? 900. Itu SMA. Kalau yang kuliah? Berapa? 1,5. Sosiolog hukum UNJ meyakini ijazah Jokowi palsu. Inilah penuturannya. Prof, sampai detik ini Anda meyakini ijazahnya asli atau palsu sebenarnya? Kalau saya meyakini itu palsu. Satu kalimat, ya. Argumennya apa, dasarnya apa, Anda berani mengatakan itu palsu? Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkannya. Oke, Patri Andika. Pak Jokowi ini kan terkenal sebagai ikon pembohong dari dulu. Ya, coba pada saat kampanye, 6.000 SMK itu entah kemana. Janjinya mendirikan mobil nasional, tidak impor, tidak hutang, silva kita 6-7 triliun. Ini kan ikon pembohong Indonesia, Joko Widodo ini. Semua orang tahu dia suka bohong, gitu loh. Jadi semua orang tahu dia suka bohong. Jadi makanya saya bilang, pihak Joko Widodo itu menuduh kami fitnah. Tetapi dia suka fitnah. Gitu loh, makanya ya bagus itu disomasi gitu loh. Kalau tidak minta maaf berapa kali 24 jam Mas? Ya ada nanti bangkos. Nah, 3 atau 7 kali 24 jam palingnya lama ya harus minta maaf gitu loh. Kalau nggak minta maaf ya kami laporkan gitu loh. Fitnah. Kenapa? Siapa coba? Sebutkan dulu. Siapa tokoh besar, orang besar di balik kami. Ini kan ingin menggeser ini ke politik. Padahal ini murni saintifik, makanya kami akan susun dalam sebuah buku, gitu loh. Bukunya kompleks, komprehensif. Kalau mau dijawab, ya udah jawab ahlinya dari pihak Pak Jokowi. Jangan metode salah, tapi mana metode yang benar? Sumbernya salah, mana sumber yang benar? Ini hak demokrasi. Kami punya hak untuk meneliti. Apalagi yang kami teliti adalah ijazah yang pernah dipakai 2 kali untuk jadi presiden. Oke. Artinya apa? Ijazah itu udah milik publik, harusnya milik rakyat. Dan sekarang berada di tangan polisi. Dan ini dalam upaya untuk menyelidiki. Makanya kenapa nggak dari dulu itu ditunjukkan? Sudah ada 2 korban nih, Bambang Tri, Gus Nur di penjara gara-gara ijazah itu. Sudah ada korban. Ini kan satu-satunya presiden atau mantan presiden yang paling pengecut di dunia ini. Yang katanya lulusan S1 UGM. Padahal UGM itu harusnya ijazahnya kebanggaan. Oke, ketika ijazah sekarang sudah di tangan penyidik. Di mana? Benar nggak itu di tangan penyidik? Ada nggak bukti acara penyitaan? Kenapa pada saat pengumuman Dirtipidum itu hanya berani menampilkan fotokopi? Pernah nggak konvers menyatakan ini tidak ada tindak pidana, tapi barang buktinya aja nggak pernah ditunjukkan? Gitu loh. Cuma fotokopi. Beraninya Dirtipidum cuma nampilin fotokopi. Ini republik besar. Bahwasannya Pak Jokowi itu presiden yang membelah itu sangat kelihatan, bahkan saya katakan di beberapa kesempatan ketika dalam sejarah bukan hanya Republik Indonesia, di seluruh republik negara yang lain belum pernah saya mempunyai komparasi ada presiden yang punya relawan. Itu pada saat kompetisi itu wajar. Anda capres, Anda punya relawan, tentu saja dimungkinkan. Tetapi kemudian Anda presiden, Anda masih punya relawan, itu sama saja Anda tidak mengakui bahwa Anda presiden Republik Indonesia. Masa kompetisi sudah selesai. Saatnya Anda merangkul semua.
Ketika Anda masih merawat relawan-relawan saat Anda menjadi presiden, artinya Anda ingin membelah rakyat, ini relawan saya, Anda bukan. Pembelahan dilakukan dengan sangat jelas. Harusnya Pak Jokowi dengan tegas mengatakan seluruh masa kampanye sudah selesai, saya sudah dilantik menjadi presiden, saya adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, maka peran-peran relawan yang itu ada di masa kompetisi sudah selesai. Ini adalah masa membangun, ini adalah masa rekonsiliasi. Tidak hanya pada saat capres, pada saat memerintah, setelah menjadi presiden masih punya relawan, masih punya mania, masih punya orang yang kemudian terus memuji dan memuja. Kalau seperti ini Pak Jokowi, mohon maaf, memang lagi-lagi saya merasa ada problem kenegarawanan di sisi beliau. Pak Arsul Sani yang menunjukkan ijazah aslinya tadi, syarat hakim konstitusi itu adalah satu-satunya pejabat negarawan itu ada di hakim konstitusi. Dan itu beliau tanpa berpikir terlalu bertele-tele, tanpa berpikir terlalu panjang menunjukkan ijazahnya. Itu seorang hakim konstitusi. Apalagi seorang presiden yang seharusnya punya derajat kenegarawanan di atas hakim konstitusi karena pemimpin tertinggi republik. Pada saat beliau kemudian mengambil posisi tidak mau menunjukkan, padahal secara hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 ayat 2 mengatakan sebagai pejabat publik informasi pendidikannya itu tidak dikecualikan. Jadi kalau sekarang masih ada yang mengatakan tidak bisa, Pak UGM mengatakan itu informasi pribadi. Sebenarnya bisa, Pak Jokowi memberikan izin kalaupun itu mau dianggap mau melalui prosedur itu. Sebenarnya bisa, tapi ketika Pak Jokowi mengambil posisi nanti di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan ya dalam mencari rezekinya ya. Nah, ketika kita mendengarkan video-video yang tadi cukup menarik ya. Masih tentang ijazah kembali teman-teman ya, polemik di negara kita. Apa bisa dikatakan polemik apa ya? Sesuatu yang selalu viral di negara kita lah ya. Itu ada sosok yang sangat luar biasa. Bapak Joko Widodo ya. Sebelum menjabat dia selalu ada di sebuah media, baik di media online ya, di YouTube, TikTok, pokoknya bersebaran lah kemana-mana itu Pak Jokowi, ke belusukan kemana-mana ada, pokoknya itu serba Joko Widodo lah. Kita lihat kan dari dulu sebelum dia itu menjabat sebagai gubernur, terus maju lagi ke presiden, kamera itu selalu menyorot kepada Bapak Joko Widodo. Setelah menjadi presiden pun Pak Jokowi selalu menjadi pemberitaan. Ya biasa, seorang pemimpin itu kan diberitakan wajar. Ada yang dari pro, ada yang dari kontra lah ya. Biasa, ada yang suka, ada yang tidak suka. Setelah 2 periode menjabat presiden, dia selalu lagi-lagi memenangkan sebuah trending ya, pembicaraan di media sosial, baik di TV nasional. Tidak ada habis-habisnya ketika berbicara dengan yang namanya sosok Bapak Joko Widodo. Kemanapun dia pergi pasti jadi rame. Kemarin yang belum lama ketika pergi kemana itu yang menjadi pembicara sempat rame juga. Jadi apapun yang dilakukan oleh Bapak Jokowi rame. Tapi yang saya sangat heran, yang ramainya itu tidak hilang-hilang itu ketika berbicara tentang ijazahnya Pak Joko Widodo. Sampai sekarang itu belum selesai.
Bahkan tadi ada ya, salah satu warga Indonesia yang mengatakan bahasa kita gampangkan aja ya. Memang sulit mencari fosil dinosaurus. Akan tetapi ternyata lebih sulit lagi kalau tidak salah tadi ya. Lebih sulit lagi mencari ijazahnya Jokodok. Sebenarnya nggak sulit sebenarnya ya, nggak sulit lah ya. Kan tapi ya memang mungkin ini dibuat drama atau dibuat berjilid-jilid, kita nggak tahu apa di belakang dari pemberitaan ini, juga kita nggak tahu apa yang dimaksud lah ya. Yang penting kita nikmati, kita tonton aja. Kalau mau komentar-komentar, kalau nggak mau komentar ya kita dengarkan aja. Seperti apa kelanjutannya nanti kasus ya dari ijazah, bukan kasus lah ya, polemik, bukan polemik lah ya, apa ya. Pokoknya tentang ijazah Bapak Joko Widodo. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menonton video dari kami. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.